Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua, tergantung teman-teman menyaksikan video YouTube saya yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Ignatius Samuel Kristiawan dari Prodi Diksasido Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan membawakan dongeng dari Malang yang berjudul Kikures dan Naga Antabonar. Sebuah dongeng yang sangat menarik disimak dan diambil maknanya. Mari kita simak cerita yang saya bawakan kali ini. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di hutan belantara di kaki gunung di Malang, hiduplah sepasang suami istri, kakek dan nenek bernama Kikures dan Nyikures. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah tua tapi tidak segera diberi anak. Hidupnya mereka pun serba kekurangan. Suatu kali dewa mengabulkan permintaan mereka untuk memiliki anak. Nyikures mengandung dan melahirkan 9 bulan kemudian. Sang anak laki-laki diberi nama Bambang Dursila. Mereka sangat berharap ketika besar nanti Bambang Dursila akan mengangkat derajat mereka. Tapi keinginan hanyalah keinginan. Pada kenyataannya, Bambang Dursila tumbuh sebagai berandalan. Ia hidup dengan cara mencuri, berjudi, mabuk-mabukan setiap harinya. Perilaku ini sangat mengecewakan bagi kedua orang tuanya. Suatu ketika Bambang Dursila datang dan membawa gadis di sebelahnya. "Pak, Bu, aku ingin menikah dengan gadis ini." Kakek dan nenek tersebut sangat kaget dengan permintaan ini. Tapi mereka kedua tanpa pikir panjang segera menyetujui. Karena mereka berdua berpikir, oh, jika nanti anakku menikah mungkin saja pikirannya akan berbeda. Ia akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, penyayang, dan menafkahi istrinya. Dan menafkahi keluarganya termasuk aku. Tapi alih-alih berubah, kelakuan dari Bambang Dursila pun semakin parah. Tabiat mencurinya semakin sering, tabiat mabuknya pun demikian. Kemudian keuangan keluarga mereka mulai habis karena setiap harinya uang hanya dihabiskan oleh Bambang Dursila untuk kegiatan menghambur-hamburkan uang. Kikures pun bilang kepada istrinya, "Nih, kata temanku dulu, ada sebuah gua di atas sana yang ada seekor naga yang mendiami yang bisa kita mintai pertolongan ketika kita membutuhkan. Aku akan pergi ke sana untuk meminta bantuan." Kemudian Kikures pun pergi untuk bertapa di gua tersebut. Tanpa waktu lama, sorenya datanglah angin yang sangat kencang, bus-bus, disertai kabut yang sangat tebal. Ada suara, "Wahai kakek tua, mau apa engkau mengusik kediamanku?" Kikures tidak dapat melihat wujud itu. Ketika kabut perlahan menghilang, ia lihat seekor ular naga yang sangat besar di hadapannya. "Ampun naga, ampun, ampun. Aku hanya mau meminta bantuan. Uangku sudah habis dihabiskan oleh anakku yang tidak tahu diri. Aku memohon bantuanmu." Kemudian sang naga pun mau untuk menolong kakek tersebut. Ia membuka mulutnya dan berkata, "Hai kakek tua, ambillah apa yang kau perlukan ada di dalam mulutku." Ia melihat ada banyak emas, banyak permata, banyak mutiara, banyak barang-barang berharga di mulut sang naga. Ia pun mengambilnya dan berkata, "Terima kasih naga, terima kasih, engkau sangat baik, aku tidak akan melupakan jasamu." Ia pun turun dan menunjukkan hal itu kepada istrinya dan keluarganya. Sang anak tadi, ia pun iri dengan apa yang didapatkan oleh orang tuanya. Ia segera pergi berlari ke gua tersebut dan ia bersemedi di tempat tersebut. Kemudian seperti pertama datanglah seekor naga. Ia datang. Dia bertanya, "Wahai anak muda, apa maumu datang ke tempatku?" Bambang pun bilang apa yang ia ingini. "Aku ingin kaya naga, aku ingin kaya seperti yang didapatkan oleh ayahku." Naga pun mengabulkan permintaannya. Ia membuka mulutnya. Tapi Bambang Dursila adalah anak yang tidak tahu diri. Ia malah akan membunuh naga karena ia pikir ia akan lebih mendapatkan banyak uang. Ia mengambil pedangnya dan akan membunuh sang naga. Tapi naga mengetahui niat buruk dari sang Bambang Dursila. Ia mengibaskan ekornya dan seketika Bambang Dursila meninggal. Ayahnya yang mengetahui sang anak tidak kunjung kembali, ia datang ke gua tersebut dan mendapati sang Bambang Dursila telah terbujur kaku dan mati. "Naga, naga, kau apakan anakku? Salah apa anakku padamu, naga?" Kemudian naga pun datang menemui kakek itu. "Wahai kakek, anakmu adalah anak yang tidak tahu diri. Ia akan membunuhku. Tapi engkau jangan panik ya kakek.
karena aku akan memberikan keturunan kepadamu yang lebih baik daripada anak ini. Sang kakek yang mendengar janji sang naga pun segera senang dan tidak jadi sedih. Dan cerita pun berakhir. Teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah sebagai manusia kita tidak boleh menjadi manusia yang serakah. Kita harus menjadi manusia yang tahu diri. Karena kita harus paham bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Karena keinginan tidak akan ada habisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Malam tak